Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helambang Wirayuda dari kelas C TRKPA. NRP saya 2036211030. Hari ini saya akan membahas mengenai mekanika fluida. Oke, next. Di sini kita akan membahas mengenai apa pengertian fluida, jenis-jenisnya, dan apa saja contohnya. Oke, boleh next. Dalam fisika, fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan fluida, yaitu air dan udara. Mekanika fluida dibagi menjadi 5, yaitu ada tekanan, yang kedua ada gaya apung, yang ketiga ada tegangan, yang keempat ada fluida bergerak dan persamaan Bernoulli, yang kelima ada aliran viskositas. Hari ini saya hanya akan membahas 2 bab saja, yaitu tekanan dan gaya apung dan prinsip dari Archimedes. Oke, lanjut. Tekanan dalam fluida. Tekanan didefinisikan sebagai gaya normal per satuan luas permukaan. Dalam fluida, tekanan dibagi menjadi 2, yaitu tekanan fluida statis dan fluida dinamis. Dalam fluida statis, tekanan disebut dengan tekanan hidrostatis. Unsur-unsur yang mempengaruhi tekanan hidrostatis N buka kurung per M pangkat 2 tutup kurung adalah massa jenis zat cair per kecepatan atau buka kurung Kg per meter persegi, gravitasi, buka kurung M per second kuadrat tutup kurung, dan kedalaman yaitu M, dengan persamaan seperti berikut. Konsep yang dipakai dalam fluid persamaan berikut. pH sama dengan Rho kali G kali H. Konsep yang dipakai dalam fluida statis adalah hukum Pascal dan hukum Newton 3. Hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan menekan ke segala arah, yang merupakan aplikasi dari fluida dalam keadaan statis. Sedangkan hukum Newton 3 Newton dipakai pada aplikasi fluida berupa cairan dalam suatu wadah yang memberikan tekanan pada wadah, dan sebaliknya, sehingga terjadi dengan arah yang berlawanan. Boleh di-next lagi. Gambar berikut sebuah teko berisi sirup selama 15 cm. Tentukan tekanan hidrostatis teko. Gambar berikut sebuah teko berisi sirup sedalam 15 cm. Tentukan tekanan hidrostatis di dasar teko. Anggap massa jenis sirup sama dengan massa jenis air, yaitu 1000 km per kubik. Dan perkecepatan gravitasi bumi 10 meter per second pangkat 2. Diketahui H atau
ketinggian adalah 15 cm. Ini kita rubah menjadi satuan meter menjadi 0,15. Untuk rho atau massa jenis air sama dengan 1000 kilo per meter kubik, sedangkan gravitasinya ialah 10 meter per second. Di sini kita mencari tekanan hidrostatis atau pH-nya. Menjawab, tekanan hidrostatis, rumus pH sama dengan rho kali G kali H. pH sama dengan 1000 massa jenis air dikali 10 massa gravitasi dikali 0,5 meter ketinggian sama dengan 1500 Newton per meter kuadrat. Pangkat 2 Newton per meter pangkat 2. Next, Mam. Yang kedua, gaya apung dan hukum Archimedes. Gaya apung adalah gaya total yang diberikan fluida pada benda. Next. Hukum Archimedes, benda yang dimasukkan ke dalam cairan akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat cair yang dipindahkan ke benda itu. Next. Berikut ini adalah contohnya. Oke, next. Rumus hukum Archimedes atau pada gaya apung. Gaya apung atau hukum Archimedes. Gaya apung adalah selisih antara berat benda di udara dengan berat benda dalam zat cair. Rumusnya adalah Fa sama dengan Mf kali G. Fa sama dengan rho T kali Fb kali G. Keterangan. Fa sama dengan gaya apung, Mf sama dengan massa jenis air yang dipindahkan oleh benda, G adalah gravitasi, rho T pada massa jenis air, P Bf sama dengan volume benda yang tercelup dalam zat cair, mengapung, tenggelam, dan melayang. Syarat benda mengapung. Rho beta lebih besar dari rho T. Syarat melayang. Rho beta sama dengan rho T. Syarat benda tenggelam. Rho beta sama lebih besar daripada PT. Lanjut, Ram. Penerapan gaya apung dan hukum Archimedes. Hidrometer. Hidrometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis suatu zat cair. Agar tabung kaca terapung tegak di dalam zat cair, bagian bawah terapung dibebani dengan butiran timbal. Diameter bagian bawah tabung kaca dibuat lebih besar supaya volume zat cair yang dipindahkan hidrometer lebih besar. Yang kedua, dalam kapal selam. Kapal selam memiliki sebuah bagian pemberat. Bagian pemberat ini dapat diisi oleh air ketika kapal menyelam. Pemberat ini diisi dengan air sehingga gaya ke atas yang bekerja pada kapal lebih kecil daripada berat kapal, sehingga kapal tenggelam. Untuk muncul kembali di permukaan air, dalam pemberatnya harus dikosongi. Yang ketiga,
Galang kapal. Galang kapal adalah tempat untuk memperbaiki kapal, terutama bagian bawahnya. Ketika galang berisi penuh dengan air, kapal laut bisa masuk ke dalamnya. Ketika kapal sudah berada di galangan, air di dalam galang bisa dikeluarkan sehingga galang kapal naik dan kapal bisa diperbaiki. Lanjut, next. Setelah itu ada balon udara. Ketika balon udara diisi gas, massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis udara. Berat udara yang dipindahkan sama dengan gaya ke atas pada balon atau hukum Archimedes. Yang terakhir adalah jembatan Poton. Jembatan Poton adalah kumpulan drum-drum kosong yang dibuat sebagai jembatan drum-drum tersebut. Drum-drum tersebut harus tertutup rapat sehingga tidak ada air yang masuk ke dalamnya. Contoh soal gaya apung dan hukum Archimedes. Sebuah benda melayang dalam air jika massa jenisnya adalah 1 gram per cm dan volume benda 1.400 cm, berapakah massa benda tersebut dengan gravitasi 9,8? Diketahui rho airnya adalah 1 gram per centimeter kubik. Untuk volume bendanya ialah 1.400 cm per kubik dan gravitasi adalah 9,8 meter per second. Ditanya massa benda. Syarat benda melayang adalah WB sama dengan FA. MB kali G sama dengan rho F kali G kali F VF. MB sama dengan PF kali VF. Karena melayang maka F sama dengan F0 sehingga MB sama dengan PF kali VF. Berarti sama dengan 1 kali 1.400 sama dengan 1.400. Jadi massa benda tersebut adalah 1.400 gram. Oke, next. Berikut adalah gambarnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.